Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 1 Sumberjo Ibu Miskianti, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN 1 Sumberjo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di kantor ini, di siang ini yang sangat ceria dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Kemudian yang keempat diseminasi budaya positif oleh saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu, kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon dengan hormat Bapak Ibu untuk berdiri. Tuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Ibu Risanti selaku CGP Angkatan ke-9, kepada Bapak Ibu Guru dan staf UPTSD 1 Sumberjo yang saya hormati.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, berkumpul di ruangan kantor UPT ED 1 Sumberjo guna mengadakan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan aksi nyata modul 1.4 Bu Risanti berjalan dengan lancar pada pagi hari ini dan bermanfaat bagi kita semua, karena calon guru penggerak harus melaksanakan aksi nyata. Ini salah satu contoh kegiatan yang harus diikuti oleh CGP. Jadi nanti siapapun yang ikut mendaftar angkatan 11 ini salah satu contoh kegiatan CGP yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak itu. Nah, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan nanti kita berdiskusi tentang apa diseminasi budaya positif untuk sekolah UPT ED 1 Sumberjo. Nah, dengan aksi nyata ini mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk SD kita, untuk SD kita, dan mendorong guru yang belum menjadi guru penggerak mendaftar sebagai calon guru penggerak. Mungkin hanya itu Mbak sambutan dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Miskianti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh saya sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang dapat meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, berdirinya saya di sini bukan saya itu lebih mengetahui banyak hal, tapi berdirinya saya di sini adalah pengimplementasian dari kegiatan-kegiatan pendidikan saya di calon guru penggerak. Jadi banyak materi-materi yang harus saya sampaikan, yang harus saya salurkan di sekolah saya, dan nantinya besar harapan itu menjadi budaya yang setiap hari akan kita laksanakan di sekolah kita. Dan juga besar harapan saya bisa menurunkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau bisa kita melakukannya dulu, kemudian bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Baik, untuk yang pertama, di sini ini judul aksi nyata saya, modul 1.4, diseminasi budaya positif oleh saya, Risanti, calon guru penggerak, angkatan 9 dari UPT SDN 1 Sumberjo. Pendahuluan ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Tujuan aksi nyata saya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan rasa disiplin dan tanggung jawab pada diri siswa. Yang ketiga, mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Lini masi kegiatannya adalah, yang pertama saya mesti akan memberitahu kepada kepala sekolah tentang kegiatan ini, dan kemudian seluruh warga sekolah, kemudian menginformasikan kepada seluruh warga sekolah tentang budaya positif yang akan dilakukan di kelas. Kemudian yang keempat, warga sekolah berdiskusi tentang apa yang akan menjadi peraturan di dalam kelas. Yang kelima, menentukan bentuk dan tata letak hasil kesepakatan kelas untuk mudah terlihat dan terbaca. 6. Membuat komitmen untuk menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Dan 7. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab dan terlaksananya kesepakatan yang telah dibuat. Tolak ukurnya adalah
Murid memiliki pribadi yang mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian terwujudnya budaya untuk saling menjaga apa yang menjadi milik bersama. Yang ketiga, perasaan memiliki atas kesadaran sendiri. Ya, yang pertama budaya positif. Menurut Bapak Ibu, melihat judul budaya positif, kira-kira apa yang terpikir dari Bapak Ibu? Kira-kira budaya positif. Menurut Bu Tiwi apa budaya positif? Menurut saya budaya positif itu budaya yang bisa memberikan hal-hal yang baik ke depannya. Terima kasih Bu. Ada pendapat yang lain? Ya, budaya positif menurut Bu Tiwi adalah kegiatan yang bisa dilestarikan dalam sekolah ya Bu Tiwi ya, tentang hal-hal yang baik begitu ya Bu Tiwi. Oke, budaya positif ya, di sini saya tulis. Budaya positif adalah budaya di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu benar kata Bu Tiwi. Jadi hal-hal yang bisa kita lestarikan, kita praktikkan dan kita teladankan kepada anak murid kita, anak didik kita tentang hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik, nilai-nilai yang baik itu yang selalu harus dilaksanakan, harus dimiliki siswa-siswa kita. Bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga nanti di lingkungan masyarakat. Konsep utama budaya positif ya, konsepnya ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, itu perubahan baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Kemudian 6, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kenapa kita harus melaksanakan budaya positif ini? Yang jelas kita harus membuat karakter peserta didik kita yang tadinya kurang bagus menjadi yang bagus, atau karakter yang tadinya sudah bagus tapi tidak muncul, makanya kita harus memunculkannya. Yang pertama, 1, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses belajar sebenarnya sudah kita lakukan ya setiap harinya seperti ini. Nah, apakah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini sudah berpihak kepada murid? Menurut Bapak Ibu sudah belum? Pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah aman? Apakah sudah nyaman? Apakah sudah membuat merdeka siswa kita? Kalau menurut Pak Birin gimana Pak Birin? Terima kasih. Ya, menurut saya pembelajaran yang kita lakukan selama ini, kalau menurut penilaian saya itu ya sudah mendekati seperti yang diharapkan, cuma belum 100% dilaksanakan Bu ya. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya Ibu sebagai guru penggerak, kami selaku Dewan Guru akan semakin termotivasi dan tentunya ilmu yang Ibu dapatkan akan dibagikan kepada kami semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Birin. Ya, kalau menurut Pak Birin sebenarnya kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana siswa belajar dengan aman, dengan nyaman. Ya, ya kalau menurut saya, walaupun kata Pak Birin tadi belum sepenuhnya, ya sebenarnya kita sudah berusaha melaksanakannya. Tapi di sini mungkin kita ingin terus, namanya kita hidup ingin belajar terus. Selama hidup ya kita belajar, bukan cuma itu saja. Nah, maka dari sini kita akan berdiskusi bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola kelas. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Jadi selama ini kita sebagai guru atau saya lah ya, di situ kita sering
bahwa siswa itu harus nurut kata kita. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya, jadi semua pembelajaran yang di kelas kalau bisa itu siswa mengikuti kita. Nah, mulai sekarang mulai dari diri saya sudah memulai untuk tidak seperti itu lagi. Saya meninggalkan yang teacher center. Saya pinginnya jadi semua itu membuat anak-anak belajar dengan merdeka, dengan aman, dengan nyaman. Maka kita melaksanakan kegiatan diskusi hari ini, itu bagaimana caranya anak nanti nyaman, terus aman belajar di kelas kita bersama kita. Kita selalu ditunggu-tunggu kedatangannya oleh anak-anak kita. Apabila pas kita nggak berangkat, anak itu merasa sedih. Bukan kita ditunggu-tunggu nggak berangkatnya, bukan sebaliknya. Jadi kita itu dirindukan oleh anak-anak. Ketika kita tidak ada, anak-anak merasa kehilangan. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma belajar yang kita inginkan adalah perubahan karakter siswa. Ya, perubahan paradigma belajar ini menuju peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sering kita nyanyikan ya bersama anak-anak. Hafal Bapak Ibu? Hafal ya, hafal semua. Ya, karakter yang pertama adalah apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Kita menginginkan anak-anak kita itu memiliki keenam karakter ini. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ya. Disiplin, seperti kita sering katakan ya, disiplin itu sebenarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kemudian masuk ke Indonesia itu menjadi lain makna. Lain makna di Indonesia menjadi disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, di sini disiplin itu sebenarnya bukan karena suruhan. Jadi memang disiplin itu sebenarnya ada pada diri kita, kemauan kita sendiri, bukan karena oh ya saya disuruh atasan, seharusnya saya mengikuti atasan. Tidak. Bahwa disiplin yang di sini diharapkan adalah unsur intrinsik dari diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Pada dasarnya manusia itu karakternya sebenarnya baik, ya. Cuma karena karakter baiknya itu tidak dimunculkan, akhirnya kalah dengan karakter. Karena di dalam diri manusia ada karakter baik dan karakter buruk. Kita sebagai guru bertugas untuk bagaimana karakter baiknya itu diperbesar, karakter buruknya itu ditinggalkan. Seperti itu. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal merupakan kehendak nurani yang berasal dari semua orang, di mana saja dan kapan saja. Jadi, karakter yang dimiliki peserta didik yang kita harapkan adalah nilai-nilai universal. Itu sebenarnya sudah ada pada diri kita, tinggal dimunculkan atau tidak. Karakter yang kita inginkan pada murid kita adalah sama seperti tadi, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini yang ingin kita munculkan dalam diri peserta didik kita. Kita mau sifat-sifat ini, karakter-karakter ini keluar pada diri siswa kita. Cuma bagaimana caranya cara mengeluarkan karakter bagusnya ini, karakter baiknya itu bagaimana. Nah, itu adalah nanti tugas kita, Bapak Ibu. Coba, ini ada permainan. Permainan namanya adalah permainan kepal tangan. Coba Bapak Ibu praktikkan sekarang.
kepalkan satu tangan Bapak Ibu. Satu tangan Bapak Ibu, boleh kanan, boleh kiri. Bayangkan pada kepalan tangan Bapak Ibu itu ada suatu rahasia. Ada suatu rahasia yang selama ini Bapak Ibu tutupi. Ada suatu karakter yang selama ini Bapak Ibu tutupi. Kalau seumpamanya saya, Pak Jainuddin, coba buka tangan Bapak. Pak Jainuddin memutuskan untuk membuka tangan Bapak. Saya tanya, kenapa Pak kok dibuka? Disuruh ya. Ya, tadi di dalam kepalan tangan Bapak itu kan ada rahasia, ada karakter yang ingin Bapak tutupi. Tetapi waktu saya bilang, Pak, buka tangannya, sama Pak Jainuddin ternyata dibuka. Nah, sekarang saya tanya, Pak Madino, kepalan tangan Bapak, coba Pak dibuka. Dibuka juga. Kenapa Pak kok dibuka Pak? Ada perintah. Baik, Pak Sobirin, mana kepalan tangan Bapak Sobirin? Coba Pak Sobirin buka tangannya. Dibuka juga. Kenapa Pak? Ya karena ada instruksi suruh buka. Ada instruksi suruh buka. Baik, Ibu coba kepala tangan Bapak Ibu dibuka Bu. Dibuka juga. Oh ya, sama Ibu dibuka juga. Nah, ternyata sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Satu, tetap pada pendiriannya, tetap digenggam. Yang kedua, dibuka. Di sini yang digenggam, yang tetap digenggam tidak dibuka, mungkin ada kemungkinan bahwa itu kan karakter saya mau menutupinya. Terus itu kan rahasia saya mau menutupinya. Itu juga tidak salah. Kemungkinan yang kedua, membukanya dengan alasan ada perintah, ada instruksi. Terus malah kadang, iya saya sebenarnya punya rahasia yang ingin, karena tadi yang menginstruksi adalah saya, Risanti. Oh sebenarnya memang saya ini kepingin curhat sama Bu Risanti, jadi saya pingin membuka rahasia saya. Nah seperti itu. Begitu juga dengan siswa kita, dimana siswa kita itu mempunyai karakter yang mereka itu ingin menutupinya. Contohnya, sebenarnya saya itu malas bangun pagi loh, tapi karena instruksi dari kita, nah kita harus disiplin, berangkat pagi jangan sampai telat. Kira-kira anak-anak itu mau nggak mengikuti instruksi kita? Ya jelas ada dong yang mau, bahkan karena itu sudah menjadi peraturan, pasti rata-rata mau. Tadinya saya males loh bangun pagi, pinginnya itu tiduran dulu, nanti siangan dikit. Tapi karena instruksi dari peraturan sekolah kita mengharuskan berangkat pagi, jadi anak-anak itu mau membuka karakter yang tadinya karakter yang kurang baik, ditutupi dan dimunculkan karakter yang baik, yaitu disiplin, bangun pagi di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai motivasi. Ada yang intrinsik dari diri kita, ada yang ekstrinsik dari orang lain. Itu yang pertama. Coba Bapak Ibu, umpama kita itu disuruh menghadiri suatu pelatihan. Contohnya nih, pelatihan e-kinerja kemarin. Yang berangkat Pak Sobirin. Coba saya tanya Pak, motivasi Pak Sobirin kemarin berangkat ke PGRI itu karena apa Pak? Kira-kira Pak? Ya motivasi saya untuk mengikuti pelatihan itu tentunya yang pertama supaya mendapat pengetahuan baru atau ilmu baru. Yang kedua supaya nanti sepulang dari sana bisa berbagi kepada seluruh teman-teman sejawat Dewan Guru di sekolah kita. Berarti kalau dilihat dari jawabannya Pak Sobirin itu motivasinya dari luar apa dari dalam Bapak Ibu? Dari dalam. Berarti memang keinginannya Pak Sobirin itu mau mengikuti pelatihan e-kinerja untuk nanti akan disebarkan untuk teman-teman ya. Ya, jadi motivasi itu sebenarnya ada 3. Jadi umpama ada seorang guru itu disuruh hadir di suatu pelatihan, motivasinya ada kemungkinan ada 3 motivasi, yaitu yang pertama, hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau atasan. Benar Bapak Ibu? Ini pasti ada orang-orang yang, atau anak.
saya ingin berangkat pagi lah biar nggak dimarah sama guru. Pasti ada yang ada motivasi pada dirinya seperti itu. Kita juga mungkin seperti itu, ada motivasi yang seperti itu. Kemudian kedua, ingin dipuji oleh lingkungan. Oh itu, orang itu ketika disuruh rajin loh, nggak pernah menolak. Nah itu. Yang ketiga, ini yang sekiranya kita harus memilikinya. Begitu juga dengan peserta didik kita. Tujuan kita adalah bagaimana peserta didik memiliki karakter yang motivasi yang terakhir ini, yaitu karakter yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau seorang guru mungkin karena jawabannya tadi, karena ingin belajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Jadi bukan karena Bapak yang diutus jadi Bapak yang berangkat. Ya, memang kita yang diutus, tapi dalam rangka satu, meningkatkan kemampuan kita dan nanti juga akan menularkan kepada teman-teman kita. Motivasi menurut ahli, di sini menurut Dian Gosen dalam bukunya Retreat Turing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak ini kita contohkan kepada anak-anak, berangkat pagi biar nggak telat karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nggak mau nanti, aku males lah telat, nanti takutnya disuruh push up. Aku nggak mau telat, takutnya nanti disuruh 10 kali lari lapangan. Nah itu adalah yang pertama, yang paling rendah itu adalah menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada motivasi, aku mau berangkat pagi lah biar nanti kalau di kelas dikatakan sama bu guru, oh si ini rajin, si ini nggak pernah terlambat. Nah itu dia masuk pada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Yang jelas sebenarnya semua orang itu baik, tinggal nanti karakter buruknya yang disuburkan atau karakter baiknya yang disuburkan. Sebagai seorang guru, hendaknya kita memotivasi siswa dalam melaksanakan budaya positif adalah motivasi dalam diri siswa tersebut atau motivasi intrinsik. Jadi kita memupuk kepada anak-anak bahwa sebenarnya adalah disiplin itu untuk diri kita sendiri, untuk belajar. Tidak hanya nanti di sekolah, tapi juga di dalam nanti kita di lingkungan. Jadi tidak hanya di sekolah kita disiplin, ketika di rumah pas libur bangunnya siang-siang. Nah, seperti itu. Ada di sini motivasi perilaku manusia. Nah, di bawahnya ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu sepertinya sudah familiar kata-kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kira-kira di sekolah mana yang dari ketiga ini yang sering kita lakukan? Yang mana? Yang mana Pak? Kira-kira Pak? Kalau Pak Ngadino selaku guru PJOK itu melakukan konsekuensi ya. Bu Miss Dianti, kira-kira yang mana Bu? Kalau lebih bagusnya yang restitusi. Ya. Baik, Bu Miss Gianti, restitusi. Kalau Bu Tiwi yang mana Bu Tiwi kira-kira? Yang sering dilakukan kita pas jadi guru? Hukuman. Yang hukuman ya Bu? Ya. Pasti secara tidak sadar kita mungkin tiga-tiganya sudah pernah melakukannya ya. Yang paling pertama saya dulu juga sering melakukan hukuman ya. Jadi hukuman apa sih ketiga-tiganya? Oke, kita lihat definisinya. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Itu hukuman. Jadi hukuman di sini sifatnya adalah spontan. Contoh, ada anak nggak bawa sepatu atau pulangnya sepatunya dicopot. Itu sering terjadi nggak Bapak Ibu? Kira-kira setelah melihat itu apa yang Bapak Ibu lakukan?
Coba Pak Jainuddin, apa yang dilakukan? Suruh memakai sepatu tersebut. Kata Pak Jainuddin, karena anaknya sudah terlanjur dibawa sepatunya, suruh berhenti, suruh pakai sepatu tersebut. Coba saya tanya sama ibu, menurut ibu, kalau ada anak yang datang terlambat, apa yang ibu lakukan kepada anak itu, Bu? Kalau saya tanya terlebih dahulu apa alasan terlambat. Terus kemudian apa, Bu? Kemudian ya suruh mengikuti pelajaran. Oh, terima kasih, Bu. Ya, jadi dari dua jawaban ini termasuk kemana sih? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, ataukah ke restitusi? Ya, tadi hukuman itu spontan. Contohnya, karena telat, datang telat, suruh masuk di dalam kelas, suruh push up 20 kali. Itu termasuk apa, Bapak Ibu? Hukuman, benar sekali. Terus kemudian konsekuensi artinya hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman. Kalau tadi jawaban dari Pak Jainuddin, suruh memakai sepatunya, kira-kira itu masuk ke yang mana, Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Itu adalah masuk ke konsekuensi, karena dia sudah melanggar peraturan bahwa dia harus pakai sepatu, maka konsekuensinya pada saat itu juga, walaupun dia sudah berangkat mau pulang, dia harus memakai sepatunya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau menurut jawaban Ibu tadi kira-kira masuk kemana? Restitusi ya? Ya. Jadi restitusi itu nanti ada dia tahu kesalahannya sendiri tanpa kita tanya. Kemudian tanpa kita suruh juga dia tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Itulah restitusi. Nanti ada tiga tahap restitusi. Jadi ini antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bapak Ibu, ini ada kasus. Untuk memantapkan kita, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, kasus nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Oke, kita skip. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Ini nanti pasti akan ada 2 jawaban yang kasus kedua, karena di sini ada guru PJOK dan nanti kita sama guru kelas. Yang ketiga, kita skip dulu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Iya, konsekuensi. Kasus yang keempat, hormat di tiang bendera selama 30 menit. Ini masuk apa Bapak Ibu? Iya, masuk hukuman ya. Kemudian contoh kasus yang kelima, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, ini termasuknya konsekuensi. Coba kita lihat kunci jawabannya. Yang pertama tadi. Yang pertama, menulis di buku tulis ya, saya tidak akan terlambat. Masuk ke konsekuensi. Ya, benar. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi yaitu kalau hukuman itu ya termasuk ke fisik, terus spontan tanpa istilahnya ada peraturan sebelumnya. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu ada memang tertulis, ada kesepakatan antara guru dan kelas bahwa pokoknya kalau yang terlambat nanti suruh nulis ya, itu sudah tertulis. Nah, karena ada salah satu siswa yang melanggar peraturan, yaitu konsekuensinya harus nulis, kan itu sudah peraturan kita, sudah kita yang menyepakati, jadi kita lakukan. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua tadi adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Masuk apa tadi Bapak Ibu? Iya, hukuman. Mungkin nanti jawabannya Pak Adino selaku guru PJOK berbeda ya Pak. Bisa jadi itu konsekuensi karena untuk pemanasan mungkin ya Bapak ya. Ya bisa. Tapi untuk kita guru kelas, guru mapel mungkin itu adalah suatu contoh dari hukuman.
Yang ketiga, membersihkan coretan di meja yang dibuat. Itu termasuk konsekuensi, karena sudah mengotori meja, maka konsekuensinya harus membersihkannya. Jadi banyak ya terjadi meja-meja kelas kita dicoret-coret pakai tip X ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya kalau bisa dibersihkan pada saat itu juga. Itu sudah ditulis di keyakinan kelas nanti. Kasus yang keempat, hormat di bawah tiang bendera selama 30 menit karena tidak mengerjakan PR. Ini pernah nggak dilakukan? Belum pernah ya? Iya. Mungkin sekarang Bapak Ibu kita semua sudah tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh. Zaman dulu mungkin ada ya seperti ini ya, suruh hormat panas-panasan itu terjadi. Nah, itu adalah termasuk suatu hukuman. Ini tadi, nah ini kunci jawabannya. Oke, jadi kita bisa merefleksi kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan ketika siswa kita melakukan kesalahan atau mendapat masalah. Apa sih yang sering kita lakukan? Apakah kita memberi hukuman? Apakah kita memberi konsekuensi? Atau justru malah restitusi? Ya, nanti kita akan bahas lagi itu restitusi itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, ada judul yang mencengangkan ya, dihukum oleh penghargaan. Pada masuk kita ke kurikulum Merdeka, kita tidak diperbolehkan ada peringkat ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya kenapa sih? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa tidak ada peringkat di sini? Bapak Ibu kira-kira tahu nggak? Ibu? Untuk tidak ada peringkat di kurikulum 13 itu untuk kesenjangan, Mbak. Jadi biar yang tidak ada istilahnya kesombongan atau kesenjangan, biasanya seperti itu. Ini saya dapat peringkat pertama, peringkat kedua, itu ada kesenjangan. Jadi di istilahnya pada kurikulum 13 itu dulu disamakan yang pintar sama enggak, walaupun itu tentang rapotnya. Jadi biar anak-anak istilahnya nggak minder juga, oh kok saya nggak pernah mendapat juara gitu. Jadi kesenjangan sosialnya. Ya, terima kasih Bu. Jadi biar istilahnya nggak ada iri-irian ya Bu ya. Nanti oh itu paling disayang Bu guru. Jadi nanti juara 1 dapat juara 2 begitu. Oke. Di sini ada ya benar sekali, dihukum oleh penghargaan. Orang dapat penghargaan kok itu suatu hukuman ya. Kenapa? Oke, kita cek. Yang satu, bahwa penghargaan itu kalau tadi anak melakukan kesalahan kita beri konsekuensi dan kita beri hukuman, tinggal yang mana. Nah, sekarang anak-anak yang berhasil mau kita kasih apa? Oke, coba kita ke penghargaan. Jadi satu, penghargaan itu ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Oke, mungkin untuk jangka pendeknya itu mungkin bagus ya, bahwa untuk memotivasi saya harus lebih, atau oh saya seperti ini berarti ini yang seharusnya saya lakukan. Nah, keterangannya adalah pengaruh jangka panjangnya, yaitu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Iya, kalau dikasih terus menerus. Lah kalau pas sudah tadinya dikasih, kemudian mungkin bu gurunya terus selanjutnya tidak ngasih, kira-kira dia masih mau berprestasi nggak? Kira-kira masih mau nggak Bapak Ibu? Ya, berarti kayak sudah males, orang kayaknya nggak dikasih penghargaan lagi. Jadi saya malas untuk melakukannya lagi. Kemudian penghargaan tidak efektif ya. Jadi penghargaan itu tidak memunculkan motivasi intrinsik, justru malah nanti ributan. Yang dihargai lah itu loh, iya. Jadi biasanya yang dapat ya itu terus, tidak ada perubahan. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah tadi di paradigma belajar yang baru, yaitu kita memunculkan karakter siswa. Jadi yang tadi sebenarnya semua siswa itu pintar, tinggal kita memupuknya atau tidak, seperti itu. Yang tadinya seperti kemarin saya contohkan bahwa pendidik itu sama halnya dengan petani, bahwa pendidik itu sebenarnya memiliki
sama seperti petani, yaitu bagaimana tanaman yang ditanam itu akan sesuai dengan harapan kita. Kita tidak bisa murid kita dibikin sesuai dengan yang kita mau, tidak bisa. Yang kita bisa adalah menuntunnya. Di karakter bagusnya kita tingkatkan, karakter buruknya kalau bisa kita tutupi. Seorang petani, kita hanya bisa satu, mengolah tanah, memberikan pupuk, air yang cukup, mungkin memati-matikan, memberikan obat-obat biar jamurnya hilang, terus virus-virusnya mati. Tapi kita tidak bisa. Kita nanam padi, kok kita menanam padi kok mau jadi jagung. Itu nggak bisa, itu menyalahi kodrat. Begitu juga dengan kodrat alamnya anak-anak, bahwa kodrat alamnya anak-anak yang seperti itu. Tugas kita adalah memunculkan hal baiknya dan memupuk suburnya agar terus dilakukan kegiatan atau karakter baik anak peserta didik itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Umpamanya dalam satu kelas yang mendapatkan penghargaan satu orang, kira-kira yang lain itu bagaimana? Pasti ada sifat, mohon maaf, iri nggak atau cemburu nggak, Bapak Ibu? Iya, pasti ada ya. Makanya di situ kita tidak boleh, karena nanti itu saja yang dapat, itu saja yang diperhatikan. Saya sebenarnya sudah berusaha, tapi belum seperti yang diharapkan guru saya. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, benar sekali bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ada satu riset dari dalam percobaan, ada yang melakukan percobaan pertama pada sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun, diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar yang tersebut hampir sama, karena kalau laki-laki dan perempuan itu sikap kejeliannya berbeda ya Bapak Ibu. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dari bentuk uang, maka saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain itu tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok justru yang mau ada penghargaan kok malah justru tidak tepat? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau beri tanggapan? Karena motivasinya bukan dari diri sendiri. Iya, benar sekali Bu. Jadi karena motivasinya adalah bayaran, jadi malah dia berlomba-lomba bagaimana saya sebanyak mungkin, bagaimana saya harus duluan. Karena itu akhirnya tidak tepat. Jadi ngarang asal-asalan, pinginnya biar saya cepat selesai begitu. Itu hanya karena penghargaan. Coba kalau diberi waktu yang sama, kemudian kesempatan yang sama, tidak harus yang bagus itu yang penghargaannya banyak. Itu pasti anak-anak kan berlomba cepet-cepetan. Nah, begitu kan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Jadi penghargaan di sini sepertinya karena disuruh saja. Jadi anak-anak itu sesuai dengan instruksi yang memberikan penghargaan. Tidak ada yang kalau bisa itu beberapa suatu umpamanya ada masalah dalam menjalani masalah itu. Kalau bisa jangan hanya satu cara saja. Menangani persoalan itu jangan satu saja. Tapi karena dia dapatnya penghargaan dari gurunya, kemudian dia mengikuti apa yang sesuai instruksi gurunya, akhirnya tidak kreatif. Jadi umpamanya kayak kemarin, ada permasalahan atau ada soal pembagian, karena kata gurunya sesuai jalannya yaitu porogapet, semua pakai porogapet. Padahal ada anak yang kalau mengerjakan dengan porogapet itu nggak bisa. Ada pembagian yang harus ditambah-tambahkan. Nah, kalau kita menginstruksikan harus sesuai itu. Kalau kalian pintar porogapet, kalian berarti nanti dapat penghargaan. Nah, itu yang istilahnya harus kita hindari. Jadi biar mereka kreatif, apapun yang mereka laksanakan, kita serahkan saja kepada peserta didik kita. Terus penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi
mereka karena tidak kreatif, jadi kualitasnya yang jelas mesti akan turun. Tidak ada yang mereka kalau di profil pelajar Pancasila itu kan harus inovatif. Anak itu harus berpikir kritis. Kalau selalu dikasih penghargaan, berarti kan sesuai dengan gurunya. Tidak ada inovasi dan tidak ada berpikir kritis. Kemudian motivasi dalam diri itu tidak ada. Motivasinya karena dapat penghargaan. Motivasinya selalu dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Memang mau maju, memang mau pinter, itu tidak ada. Maunya karena penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana manusia itu kebutuhan dasarnya itu terpenuhi? Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Jadi kalau kita butuh sesuatu itu kan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Sifat manusia pasti akan melakukan usaha agar kebutuhannya terpenuhi. Seperti itu. Kita umpamanya sandang pangan. Kita bagaimana caranya sandang pangan kita itu pastikan terpenuhi. Kita pasti berusaha, tidak gitu aja. Karena kalau kita nggak mau usaha, kebutuhan kita tidak terpenuhi. Namanya kebutuhan kita mau, kebutuhan kita itu terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini masuk ke kebutuhan pokoknya, kebutuhan seperti sandang, pakan atau makan gitu ya. Terus papan atau rumah, itu yang pokok. Kemudian ada rasa kasih sayang atau rasa diterima. Ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kita di kelas dengan anak didik juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kita sebagai guru kita harus memenuhinya agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, agar pendidikan kita sesuai dengan minat peserta didik kita. Ada contoh kasus ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari-larian keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo ketika ditanya, "Kenapa nak kamu kok lari-larian?" Begitu. Nah, agar kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid dan membuat murid aman nyaman, sistem omong kita itu sesuai, maka kita harus tahu kebutuhan dasar si Bimo itu apa, biar kita bisa apa solusi dari permasalahannya. Umpama ditanya, "Bimo, kenapa kamu keluar lari-larian? Di luar kan banyak kendaraan." Kira-kira kalau jawabannya Bimo, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru deh." Kira-kira kalau Bimo menjawab seperti itu, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Bimo, Bapak Ibu? Ada kebebasan, ada penguasaan, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ada jawaban lain, Bapak Ibu? Ada kesenangan. Ada yang lain? Kesenangan. Ya. Di sini ada poinnya ya. Jadi Bimo itu cari perhatian gurunya. Iya, dengan cara berlari-lari. Tujuannya karena dia itu senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi di dalam hatinya itu, saya itu senang loh dikejar sama bu guru. Nah, kira-kira ya cari perhatian oleh gurunya. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi Bimo oleh gurunya? Kira-kira? Iya, yaitu kesenangan. Jadi dia itu senang sekali kalau dia lari terus kemudian dikejar sama bu gurunya. Kalau dia merasa itu terpenuhi, akhirnya dia itu senang di kelas. Dia mau lagi belajar. Oh iya, bu guru masih loh senang, mau mengabulkan kesenangan saya. Kemudian jika si Bimo jawabannya
Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi dia mau ngecek, coba kalau saya lari, kira-kira bu guru itu ngejar aku enggak ya? Nah di situ, kalau bu guru ngejar aku, berarti bu guru sayang kepadaku. Jadi kira-kira kalau ini kebutuhan mana? Kebutuhannya Bimo yang mana yang ingin dipenuhi? Ada kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan cinta dan kasih sayang. Kira-kira yang mana? Iya, cinta dan kasih sayang. Karena di situ dia ingin bu guru itu sayang nggak sih sama aku? Nah itu kira-kira seperti itu ya. Cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh Bimo terpenuhi dengan bu gurunya mengejar dia. Oh ya, kalau dikejar berarti bu guru itu sayang sama aku. Ya udah, saya mau belajar sama bu guru lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kira-kira jika jawabannya Bimo, aku hebat kan bisa bikin ibu guru ngejar aku. Saya lari tuh, dia rasanya dalam hati ditanya, Bimo kenapa kamu lari-lari? Karena saya pingin bu guru itu ngejar aku. Jadi aku hebat kan? Hebat kan aku bikin bu guru ikut lari-larian sama aku. Nah, kira-kira kebutuhan yang mana yang terpenuhi kalau bu gurunya terus ngejar Bimo? Kalau jawabannya, aku hebat kan bikin ibu guru ngejar saya, kira-kira. Iya, benar sekali, penguasaan. Jadi dia itu ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya itu loh bisa menguasai bu guru saya. Jadi bu guru saya mengikuti saya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika jawabannya aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa itu? Iya, benar sekali Bu Tiwi, kebebasan. Jadi hal yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Jadi dia nggak mau di kelas terus, dia mau mungkin belajar di luar kelas ya. Seperti kemarin kita sudah berdiskusi bahwa anak-anak itu bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi juga belajar di luar kelas. Ketiga, yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat yang dibuat secara bersama-sama oleh seluruh siswa dan guru. Bapak Ibu ada nggak di kelas tentang keyakinan kelas ini? Kalau saya nulisnya peraturan kelas. Jadi saya buat setiap sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari pertama. Jadi pada hari pertama tahun ajaran baru saya mesti bersama siswa saya itu membuat peraturan kelas. Bapak Ibu mungkin seperti itu ya, sama aja ya. Sama ya, umpamanya kalau guru mapel saya membuat peraturan. Setiap saya masuk saya nggak mau ada sampah umpamanya. Saya mau anak-anak pakai baju rapi begitu. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Iya, walaupun bukan guru kelas, tapi kalau guru mapel juga masuk bisa juga membuat peraturan kelas. Kalau di kelas saya peraturan kelas, kalau tempatnya Pak Birin peraturan kelas atau tata tertib Pak? Ini lebih bersifat yang keyakinan yang tersirat. Tersirat. Sekedar kadang yaitu pakai komitmen. Komitmen berarti masuk ke peraturan gitu ya, tata tertib ya Pak ya. Iya. Nah, kenapa kok di sini tulisannya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kita di sini masuk ke di sini kata-katanya kebajikan universal. Universal ini kan masuk ke kata-kata umum ya. Jadi nanti contohnya akan banyak. Kita ke bawahnya lagi. Keyakinan kelas. Tujuan kita membuat keyakinan kelas itu kan adalah untuk menciptakan budaya positif. Lagi-lagi adalah budaya positif, yaitu kegiatan yang baik yang kita lakukan yang terus-menerus dilakukan di sekolah. Dari peraturan kelas itu akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan yang dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa lagi peraturan yang sering kita lakukan di kelas kita? Budaya malu, umpamanya malu datang terlambat. Apalagi Bu Rasya, apalagi kira-kira Bu yang di kelas bisa kita lakukan? Ya, kalau saya orang anak kecil tidak boleh meraut pensil di dalam kelas. Tidak boleh meraut pensil di dalam kelas. Iya. Di kelasnya Pak Zainuddin ada peraturan kelas apa Pak Zain? Malu kelasnya tidak bersih. Iya. Di kelasnya Bu Vina, kira-kira ada apa Bu Vina?
tentang kebersihan. Membawa makanan di dalam kelas ya, dilarang membawa makanan di dalam kelas. Di kelasnya Bu Tiwi kira-kira harus membawa kamus karena Bu Tiwi adalah guru mapel bahasa Inggris ya. Oke. Baik, kita masuk ke tadi dari tujuan dari peraturan kelas masuk ke keyakinan kelas. Sebagai contoh umpama dilarang makan di dalam kelas. Tadi ada di kelasnya Bu Vina. Kira-kira karakter apa atau keyakinan kelas apa yang akan kita tuju dengan dilarang membawa makanan di kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinannya kita bersih nyaman. Contohnya gini-gini aja ya. Pada saat kita di jalan, kita menggunakan helm. Kira-kira tujuannya apa sih kita kok memakai helm? Melindungi. Keamanan. Berarti yang kita tuju adalah keamanan. Sekarang, kalau dilarang makan di dalam kelas, berarti mana apa yang dituju? Keyakinan kelas apa yang akan dituju? Yaitu tentang kebersihan. Benar sekali. Umpamanya, kalau harus membawa kamu setiap pembelajaran bahasa Inggris, kira-kira tujuan keyakinan kelasnya apa? Kita yang penting ya jelas itu adalah di disiplin. Jadi itulah yang akan kita tuju. Maka dari situ, dari peraturan kelas akan berkembang menjadi keyakinan kelas bahwa yakin kebersihan adalah memang kebutuhannya kita. Dengan cara tidak makan di dalam kelas, tidak membuang sampah di dalam kelas, nah itu tujuannya. Kemudian dari keyakinan kelas itu lalu berkembang lagi menjadi sebuah lingkungan positif, di mana penjagaan kebersihan itu nanti akan menjadi hal positif di sekolah kita. Kalau setiap hari dilakukan, itu bisa menjadi budaya sekolah. Jadi budaya sekolah itu adalah hal-hal positif yang selalu kita laksanakan di sekolah kita. Kita punya komitmen, kita punya tujuan, bahwa tujuan yang terakhir adalah budaya positif. Keyakinan kelas, contoh-contoh ya nanti ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, itu yang tadi. Kalau keyakinan kelasnya adalah umpamanya keamanan, berarti peraturan kelasnya mungkin tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa pisau, tidak boleh kayak kemarin itu membawa benang layangan. Nah itu contohnya perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum, yang tadi kayak kebersihan, keamanan, nah itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak ada yang pakai bahasa negatif. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Kira-kira itu positif atau negatif kata-katanya? Kalimatnya positif atau negatif? Dilarang. Dilarang. Berarti di situ ada kalimat dilarang. Berarti negatif. Positifnya apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, benar sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, contoh, kalau dilarang terlambat, itu negatif apa positif Bapak Ibu? Ada kata dilarangnya, maka dia masuk ke negatif. Maka dibikin kata-kata positifnya menjadi datang tepat waktu. Iya, benar sekali. Nah, itu contohnya. Kalimat universal dan kalimat yang khusus, perbedaannya di situ. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak boleh terlalu banyak lagi, ya, kira-kira tidak boleh terlalu banyak. Tapi nanti akan diingat selalu oleh siswa kita. Ya, contohnya tadi keamanan ya. Di situ tidak usah terlalu banyak keamanan, menjaga kebersihan, kemudian apalagi gak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 saja. Tapi di situ nanti kalimat-kalimat khususnya itu baru banyak. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak terlalu mengada-ada, yang penting bisa terlaksana di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi di situ bukan hanya bu gurunya yang ngomong tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau bisa, yuk ibunya cuma memberikan pertanyaan pemantik. Jadi kira-kira biar kelas kita nyaman bagaimana ya anak-anak. Nanti anak-anak pasti, Bu, bagaimana kalau setiap pagi kita hidupkan kipas angin dikasih dengan pewangi. Nah, umpamanya seperti itu. Bu, tidak boleh membawa makan di dalam kelas. Terus, Bu, gimana kalau kita beli kotak sampah yang ditaruh di dalam kelas? Itu kan nanti jawaban anak-anak beragam. Nah, nanti kita disepakati keyakinan kelas kita dengan kata atau kalimat universal. Jadi meruncing yang tadinya masukan dari anak-anak, nah kita kelompokkan itu masuk ke kenyamanan atau kebersihan atau keamanan di situ. Jadi bukan dari kita tetapi dari peserta didik sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah tercapai belum sih? Sudah terlaksana atau belum sih keyakinan kelas kita itu? Jadi di situ kita tinjau, kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu menjadi kontrol peserta didik kita. Di mana sih kita berpijak dari kelima posisi kontrol ini? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, apakah kita menjadi teman? Yang keempat, apakah kita menjadi pemantau? Apakah kita menjadi manajer? Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum di sini bersifat spontan atau langsung. Contohnya seperti tadi Bapak Ibu. Jika ada permasalahan di anak-anak kita itu berpijak di mana? Posisi kita itu di mana? Apakah penghukum? Kalau penghukum yaitu seperti tadi yang saya katakan. Umpamanya ada anak terlambat. Kemudian anak terlambat itu langsung kita beri hukuman. Kenapa kamu enggak ditanya, kenapa kamu terlambat? Cuma dibilang, kok kamu terlambat? Push up 20 kali. Nah, itu adalah contoh-contoh posisi kita pada posisi penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Namun posisi penghukum membuat hancur perasaan seorang murid merasa sangat bersalah. Contohnya, ada anak terlambat. Terus kita sebagai guru bilang, "Nah, kenapa kamu terlambat? Kan kemarin sudah dikasih tahu sama bu guru, kalau bisa jangan terlambat. Kamu gak kasihan sama bu guru? Nanti bu guru ditegur loh sama kepala sekolah. Dikira tidak mengasih tahu ke kamu biar disiplin." Nah, itu sebenarnya kata-katanya sangat lembut, tapi tanpa kita sadari perasaan anak-anak kita menjadi hancur karena merasa bersalah, membuat masalah kepada guru kita. Jadi guru kita yang nantinya akan mendapat masalah. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian ketiga, sebagai teman. Ini sering juga kita laksanakan ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, kata-kata biar mengikuti kata-kata gurunya atau bujukan persuasi. Posisi ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, pasti kalau kita menganggap teman kepada anak, kita pasti dekat sama teman. Jadi ada apa-apa biasanya murid kita pasti akan bercerita kepada kita. Namun ada juga kelemahannya. Jadi siswa itu menjadi ketergantungan dengan guru yang dianggapnya teman. Umpamanya tadinya di kelas 5, dia menganggap muridnya itu teman. Nah, ketika naik ke kelas 6, ternyata guru yang dianggap teman itu tidak lagi mengajar anak tersebut di kelas 6 karena gurunya sudah beda. Nah, kira-kira motivasi belajarnya dia akan sama atau tidak? Sama atau tidak Bapak Ibu? Tentang pengontrolannya. Yang tadinya ganti gurunya, nggak bu ini lagi. Jadi saya males. Kira-kira itu bisa terjadi nggak Bapak Ibu? Terus kita sebagai guru pernah nggak di posisi teman?
Kalau di SD mungkin jarang ya. Kalau di tingkat SMP SMA mungkin sering ya. Kalau Bu Siti itu kan ngajar juga di SMP ya Bu Siti. Mungkin sering ada di posisi teman seperti ini ya Bu Siti ya. Iya, jadi seperti itu. Ada kelemahan, ada juga kelebihannya. Kelemahannya yaitu kalau umpamanya sudah tidak bersama dengan guru tersebut, dia jadi males-malesan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian mencari solusi. Umpamanya ada anak terlambat, terus dipanggil ke kantor, terus dibilangin, kamu kenapa terlambat? Besok lagi bangun lebih pagi. Nah, itu pemantau, hanya memantau kemudian memberikan solusi, itu saja. Nah, yang kelima, manajer. Nah, diharapkan ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah posisi ideal seorang guru untuk membangun motivasi intrinsik untuk pembentukan karakter. Jadi di sini kalau kita berdiri sebagai guru yang berposisi menjadi manajer, kalau ada anak yang bermasalah, yang pertama sekali itu menstabilkan identitasnya. Ditanyakan dulu, kenapa kamu kok telat? Terus tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Terus kasih tahu bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan bu guru pun bisa melakukan kesalahan. Kemudian kita membimbing siswa kita bagaimana caranya anak itu mencari solusi atas permasalahannya dia sendiri. Nah, kemudian terakhir kita masuk ke keyakinan kelas yang tadi, bahwa kita itu mempunyai keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, yaitu disiplin umpamanya keyakinan kelasnya. Dengan cara datang tepat waktu, itu masuk ke keyakinan kelas. Jadi Pak, kalau bisa diusahakan kita harus menjadi manajer bagi peserta didik kita, bukan lagi penghukum, bukan lagi teman, bukan lagi pemantau ya. Kalau bisa kita usahakan bersama-sama, nanti kita menjadi di posisi manajer. Ini adalah posisi ideal bagi kita seorang guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Tadi kita sudah belajar restitusi, yaitu penanganan masalah kepada peserta didik sesuai dengan kodratnya. Jadi tanya ada segitiga, berarti ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu menstabilkan tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Jadi kalau ada anak, kemarin saya sudah melaksanakan ini kepada anak yang terlambat. Ya, salah satu anak saya, anak didik saya itu terlambat. Kemudian saya panggil ke kantor. Saya melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Di sini adalah biar anak itu nggak down, nggak merasa sangat bersalah seperti tadi. Kita hanya menyalahkan saja, tetapi tidak tahu kenapa anak itu membuat suatu kesalahan. Contohnya anak didik saya kemarin terlambat, saya tanyakan, "Nak, tahu nggak kamu kenapa dipanggil ke sini?" "Nggak tahu Bu Guru." "Baik, Ibu kasih tahu. Tadi pas teman-temannya sudah upacara, kamu baru datang, bener nggak?" "Iya Bu, saya telat." Nah, kita cari informasi ke anak itu kenapa dia itu telat. Jangan hanya kenapa kok kamu terlambat, bukan kejadian apa yang membuat kamu terlambat. Nah, itu kita tanyakan. Nah, ternyata anak tersebut tahu bahwa iya, jadi kalau malam itu saya main HP Bu sampai malam. Kemudian paginya akhirnya saya ngantuk, disuruh bangun saya nggak bangun. Nah, di situ. Berarti di situ kita sudah melakukan penstabilan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Bagaimana cara validasi tindakan yang salah? Begini, bahwa bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu melakukan kesalahan, bahwa Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana kita bisa menjawab
solusi atau mencari solusi atas kesalahannya kita. Kita sudah tahu kalau kita itu telat. Penyebabnya apa? Kamu udah tahu penyebabnya adalah sering main HP malam-malam. Akhirnya pagi males bangunnya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita dimasukkan. Tanyakan, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita atau peraturan kelas kita? Masih, Bu. Apa coba? Kita harus menjaga keamanan, disiplin, kenyamanan, kebersihan. Jadi kalau terlambat itu kira-kira tidak apa yang kita salahi dari keyakinan kelas. Anak itu pasti tahu, iya berarti saya tidak disiplin. Nah, dari situ kita tanyakan lagi, oke, biar kamu disiplin, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Anak itu sendiri yang suruh nyari jawaban, jangan kita yang mendikte anak tersebut. Kita tanyakan, coba kira-kira biar kamu tidak telat lagi, biar kamu tidak bangunnya kesiangan lagi, apa yang kamu lakukan? Oh Bu, iya saya berarti harus tidur lebih awal, tidak lagi terlalu lama main HP. Nah seperti itu. Nah itu sudah kita menuju ke menanyakan keyakinan kelas. Kemudian terakhir tanyakan lagi, kamu sudah tahu kesalahannya, kemudian solusinya, kemudian keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, kira-kira mulai kapan kamu akan melaksanakan hal-hal positifnya, atau mulai disiplin lagi kira-kira kapan? Kita tanyakan. Besok Bu, nah atau nanti malam Bu. Nah, berarti itu semua sudah kita berikan kepada anak didik kita. Dia yang memulai masalah, memiliki masalah, kemudian mencarikan solusinya, dan kemudian memiliki keyakinan yang budaya positif yang harus dia laksanakan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kira-kira atau menambahkan dari penjelasan saya ini kira-kira tentang segitiga restitusi atau yang lainnya? Cukup Bapak. Oke, sekarang ada contoh kasus ya. Nah ini ada pada hari Senin, Java terlihat datang terlambat ketika seluruh warga sekolah sudah mulai melaksanakan upacara bendera. Sebagai guru, silahkan terapkan teori segitiga restitusi. Nah itu yang tadi yang saya sampaikan tentang segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan. Ini masuk ke yang tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah seperti itu Bapak Ibu. Sudah sampai sini? Iya, ternyata. Terima kasih. Ya. Berarti aksi nyata saya kali ini sudah selesai ya. Saya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata, ucapan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Oh, Ibu mau bertanya? Oh ya, silakan Ibu. Mungkin sedikit aja Mbak tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Risanti. Ya mungkin saya selaku guru juga di sini saya kepingin Mbak tahu sih bagaimana cara kita atau menyikapi kita untuk memupuk rasa kedisiplinan anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana cara kita memupuknya gitu, dari istilahnya dari sikap perilaku anak itu supaya lebih disiplin untuk belajar di kelas maupun di luar kelas. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, bagaimana memupuk kedisiplinan siswa di kelas atau di luar kelas? Baik. Jadi kita ngajar di SD ya, bahwa anak SD itu adalah peniru yang unggul ya. Yang pertama itu poinnya peniru. Peniru berarti ada yang ditiru. Kira-kira kalau di sekolah siapa yang ditiru oleh anak-anak? Ya kita, ya. Kita sebagai guru atau orang tua kedua bagi anak-anak kita yang nantinya akan ditiru. Kita di sekolah guru itu sebagai percontohan, teladan bagi anak-anak kita. Jadi mereka melihat yang pertama kali cara, kalau menurut saya satu, keteladanan. Jadi keteladanan kita sebagai guru memberikan contoh bahwa
ini loh cara disiplin, salah satunya adalah ini. Umpamanya poinnya adalah datang tepat waktu. Ya, kalau bisa saya sebagai guru datang tepat waktu. Nanti anak-anak ketika melihat gurunya, oh ya bu guru saya rumahnya jauh, itu aja datangnya tepat waktu. Berarti saya yang lebih dekat harusnya lebih pagi lagi dari guru saya. Kemudian yang kedua, tidak bosan-bosannya kita ingatkan bahwa apa sih manfaat-manfaat dari disiplin itu sendiri. Kita lihat, kita kasih tahu kalau kita melakukan hal-hal yang disiplin, umpamanya datang tepat waktu. Kalau waktunya belajar, anak itu baru datang, temannya sudah belajar, dia pasti akan tergesa-gesa. Jadi ketika memulai pembelajaran, dia harus menstabilkan kondisinya dulu. Kalau terlambat kan mungkin dia lari-larian. Nah, pasti dia akan lebih kurang siap dari teman-temannya untuk belajar. Jadi di situ sebagai guru kita tidak henti-hentinya, kita memberitahu bahwa manfaat kita hidup disiplin itu apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas semua akan tertata rapi. Dari kecil kita sudah mulai disiplin, sudah belajar, insya Allah kita akan terbawa dari lingkungannya sampai ke lingkungannya, atau tidak cuma di kelas tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga. Kita beritahu manfaat hidup disiplin itu apa. Kemudian yang paling utama yaitu percontohan atau teladan. Seperti itu Ibu ya. Oh ya, terima kasih Ibu. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.